Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Prisdidi Aulia. Hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat dan juga bioteknologi. Teman-teman, kalian pernah berpikir atau enggak sih kenapa wajah kita bisa mirip dengan ayah dan juga dengan ibu? Kira-kira kenapa ya teman-teman? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita saksikan video ini sampai habis ya. Nah, dalam pewarisan sifat, kita akan mempelajari 3 poin penting, yaitu ada kromosom, DNA, dan juga gen. Nah, yang pertama kromosom dulu ya. Apa sih kromosom itu? Kromosom adalah suatu rangkaian kimia yang terdiri atas protein, gula, asam, dan juga basa, berwarna gelap dan berbentuk seperti benang. Nah, kromosom sendiri itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada kromosom autosom dan juga kromosom gonosom. Nah, kromosom autosom adalah kromosom yang berada di dalam tubuh manusia, terdiri atas 44 buah atau 22 pasang. Nah, untuk kromosom gonosom itu adalah kromosom yang berada pada sel kelamin manusia, terdiri atas 2 buah atau 1 pasang. Bagian-bagian kromosom itu ada 2. Yang pertama itu sentromer, yang kedua lengan kromosom. Sentromer atau yang biasa disebut dengan kepala kromosom itu adalah tempat di mana menggantungnya lengan kromosom ketika kromosom tersebut membelah. Nah, sedangkan lengan kromosom adalah badan kromosom, tempat di mana kromena atau DNA itu berada, berserat halus dan berpilin. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang 4 bentuk kromosom. Yang pertama itu adalah berbentuk metasentrik, yang kedua ada akrosentrik, yang ketiga ada submetasentrik, yang keempat ada telosentrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai DNA. DNA mengandung informasi genetik suatu makhluk hidup yang akan diturunkan kepada keturunannya. Umumnya DNA itu terletak pada kromosom. Lalu DNA terdiri atas rangkaian 4 jenis molekul. Yang pertama itu ada adenin, timin, sitosin, guanin. DNA itu umumnya berbentuk spiral, sedangkan ada juga bernama RNA. Kan kalau DNA itu bentuknya spiral, 2 rangkap, sedangkan RNA itu cuma 1 rangkap. Umumnya RNA itu terletak pada sitoplasma. Lalu di dalam pewarisan sifat juga ada 2 istilah, yaitu resensif dan juga dominan. Nah, resensif sendiri adalah sifat yang tidak muncul pada keturunannya, sedangkan dominan adalah sifat dari individu yang mengalahkan atau menutup permunculan sifat individu lain yang disilangkan. Sesuai dengan materi yang sudah dibahas, nah, di dalam pewarisan sifat ada 2 proses. Yang pertama ada transkripsi, yang kedua ada translasi. Yang pertama transkripsi itu adalah kode genetik DNA didesain menjadi mRNA. Sedangkan translasi adalah kode genetik mRNA diterjemahkan menjadi asam amino. Untuk selanjutnya adalah gen. Gen adalah faktor penentu sifat pada keturunannya. Biasanya berbentuk berderet, letaknya di dalam kromosom dan berfungsi mengatur sifat-sifat keturunan yang akan diwariskan. Jadi urutannya itu yang pertama adalah kromosom. Lalu di dalam kromosom ada DNA yang berbentuk spiral. Nah, di dalam DNA itu mengandung gen-gen. Nah, seperti itu urutannya teman-teman. Persilangan monodihibrid dan dihibrid. Nah, teman-teman, kalian pernah belum mendengar persilangan monodihibrid dan juga dihibrid? Kalau belum, tak bantu jelasin ya. Nah, persilangan monodihibrid dan juga dihibrid itu apa sih? Yang pertama, persilangan monodihibrid. Persilangan monodihibrid adalah persilangan 2 individu dengan 1 sifat. Sedangkan persilangan dihibrid adalah persilangan 2 individu dengan 2 sifat.
Nah, di dalam materi persilangan monodihibrid dan juga dihibrid, kalian harus memperhatikan beberapa istilah berikut ini ya. Yang pertama, parental dapat disingkat menjadi P besar. Itu untuk menjelaskan mengenai orang tua. Lalu ada gamet, biasanya dilambangkan dengan G besar. Itu adalah sel jantan atau betina. Yang selanjutnya ada filial, biasanya dilambangkan dengan F. Nah, F itu ada dua macam, nanti ada F1 dan juga F2. Nah, apa sih perbedaannya? F1 itu digunakan untuk anak. Nah, sedangkan F2 itu biasanya digunakan untuk cucu. Hah, kenapa cucu? Dikarenakan nanti jika kalian ada di persilangan dihibrid ada juga monodihibrid, itu masing-masing dari anak kan nanti kan setelah orang tuanya disilangkan akan menghasilkan anak. Dari anak tersebut akan disilangkan lagi dan akhirnya menghasilkan F2 atau yang kita buat simple biasanya dipanggil dengan cucu. Nah, selanjutnya adalah gen. Gen itu adalah pembawa sifat yang akan diwariskan keturunannya. Lalu ada genotip atau yang biasa disebut dengan kode. Biasanya seperti contoh, kan mau ada persilangan nih dari bunga putih dengan disingkat menjadi A kecil, lalu dengan bunga berwarna merah disingkat menjadi A besar. Nah, dari A kecil dan juga A besar ini, itulah yang disebut dengan genotip. Selanjutnya ada fenotip. Fenotip sendiri itu apa sih? Nah, fenotip itu adalah sifat yang terlihat, seperti contohnya genotip tadi. Kan kalau di genotip itu adalah kodenya yang A besar dan juga A kecil. Tapi untuk fenotip itu adalah sifat yang terlihat. Berarti jawabannya adalah bunga yang warna putih dan juga bunga yang warna merah. Nah, bunga warna putih warna merah itu disebut dengan fenotip. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk tertentu bagi kepentingan manusia. Bioteknologi sendiri itu ada dua macam. Dua macam apa saja? Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Kita bahas bioteknologi konvensional dulu ya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menerapkannya masih menggunakan prinsip fermentasi. Fermentasi sendiri adalah suatu proses pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana dalam keadaan anaerob. Anaerob sendiri adalah keadaan di mana minim oksigen atau bahkan tanpa oksigen sama sekali. Bioteknologi konvensional dalam proses pembuatannya masih menggunakan makhluk hidup secara langsung, belum menggunakan pemanfaatan enzim. Penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan seperti contoh pembuatan keju, yogurt, mentega, tempe, kecap, lalu minuman beralkohol, roti, dan lain sebagainya. Penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian itu ada dua contohnya. Yang pertama menggunakan hidroponik dan juga aeroponik. Hidroponik adalah menanam tanpa menggunakan media tanah, tapi menggunakan media air. Nah, biasanya tanaman yang menggunakan sistem hidroponik itu ada beberapa. Yang pertama ada tomat, selada, sawi, bayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya aeroponik. Aeroponik itu sama dengan hidroponik, sama-sama tidak menggunakan tanah. Tapi tetap ada perbedaan loh ya. Kalau hidroponik kan menggunakan air, tapi kalau aeroponik itu tidak menggunakan air. Jadi akarnya dibiarkan menggantung seperti itu. Jadi untuk pemeliharaan aeroponik itu biasanya disemprotkan saja dengan cairan yang mengandung unsur hara. Apa sih tumbuhan yang menggunakan sistem aeroponik? Tumbuhan yang menggunakan sistem aeroponik biasanya adalah tanaman anggrek. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang sudah menggunakan enzim.
dalam membuat produknya. Bioteknologi modern juga menerapkan prinsip rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru, yaitu menambah atau menghilangkan gen tertentu. Dalam pemanfaatan bioteknologi modern dalam bidang pertanian dan peternakan, seperti contoh ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu adalah proses fertilisasi atau pembuahan yang terjadi di dalam sel telur oleh sel sperma yang disuntikkan ke dalam hewan tersebut. Lalu contoh yang kedua itu adalah cloning. Cloning adalah proses yang menciptakan suatu individu baru yang sama persis secara genetik dengan induknya. Caranya itu dia mengambil sel telur dari hewan lain lalu dimasukkan menggunakan sengatan listrik ke hewan atau induk yang lain, seperti itu cara pembuatannya. Lalu penerapan bioteknologi modern dalam bidang kesehatan itu biasanya digunakan untuk pembuatan virus, pembuatan hormon, dan juga bayi tabung, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, jadi dari pembelajaran hari ini kalian pasti sudah bisa menganalisis ya kenapa wajah kita bisa mirip dengan ayah dan juga dengan ibu. Ya karena kita mewarisi gen dari ayah dan juga ibu, seperti itu. Makanya wajah kita bisa mirip dari mereka berdua. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat membawa manfaat bagi teman-teman yang sudah melihat. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.